bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu Tuhan baik. Amin. Amin. Mari semua yang di rumah mari kita ucapkan bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Semuanya, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Semuanya bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Semuanya tepuk tangan. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersama-sama berkata, Tuhan beserta kita, Immanuel. Kita sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama persiapkan hati pikiran kita untuk kita sembah Sang Juru Selamat. Begitu besar kasih-Nya di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pribadi yang kami sembah. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baik lelaki bahwa
Kalvari, karena kasih. Yesus, mari kita angkat tangan dan suara kita katakan, karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, karena dunia yang hidup
biasa ini Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya salib Kristus yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja. Dan secara khusus hamba berdoa buat setiap keluarga New Life yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas menjamah setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami, mengalir, dan terus mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Percaya Kau bekerja menjelaskan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Saya harus melambai buat yang ada di New Life maupun yang ada di rumah. Natal kali ini terasa sangat berbeda. Keterpisahan itu memang gak enak. Surah 5, kami berada tempat ini terasa gak enak gitu ya. Makanya Bapa waktu terpisah dengan kita, dan supaya saudara dan saya tidak terpisah lagi, Dia berikan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih kangen pada kita daripada kita kangen akan Dia. Saudara, pesan Natal yang sangat penting hari ini, yang harus kita ingat sepanjang seumur hidup kita, dan bahkan kita akan memasuki tahun 2021, yaitu Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia bukan hanya mendampingi kita, tapi Dia menyertai saudara, Dia ada di dalam saudara. Dan tahukah saudara bahwa sebelum kitab Matius, di kitab terakhir dari perjanjian lama, saudara, Maleakhi dan Matius itu, saudara, ada 400 tahun. Ada masa intertestamental namanya. Masa di mana seakan-akan Tuhan tidak berbicara lagi. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan cuek. Karena semasa 400 tahun itu tidak ada pewahyuan lagi yang diberikan saat itu. Namun saya mau beritahu saudara, ketika saudara merasa Tuhan tidak mendengar doa saudara, saudara merasa seakan-akan Tuhan cuek dan sebagainya, hari ini dengar baik-baik, Tuhan gak pernah cuek dengan saudara. Dia memperhatikan saudara, makanya kitab Matius diawali dengan berita baik. Saudara. Perjanjian baru diawali dengan berita baik, yaitu kelahiran Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat seputar peristiwa Natal dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-18. Matius pasal pertama ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara perhatikan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Alkitab mencatat karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam kisah ini, saudara, Yusuf ini seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dalam tradisi Yahudi, kalau seseorang sudah bertunangan, itu sama seperti sudah menikah. Saudara. Nah, dan resikonya kalau seorang melakukan hamil di luar nikah pada zaman itu, dia harus dirajam batu sampai mati. Saudara. Yusuf ini seorang yang baik, dia tidak mau mencemarkan nama Maria, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika berita Immanuel itu datang, baik kepada Maria, baik kepada Yusuf, saat itu kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, pesan yang disampaikan oleh malaikat itu adalah jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena waktu Immanuel itu datang, ada resiko bahwa Maria akan dirajam batu sampai mati. Ada resiko-resiko yang harus dihadapi, tetapi yang luar biasa, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, seharusnya kita berada seperti Maria yang selalu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan Immanuel ini menjadi pesan yang sangat penting bagi setiap kita. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf melakukan atau dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada ketaatan yang diberikan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Waktu saat Yesus berinkarnasi, saudara, Allah menjadi manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kalau kita manusia di bawah, Allah di atas, bahasa sederhananya untuk mengilustrasikan Yesus itu ada tengah-tengah. Untuk kita berjumpa dengan Allah, manusia berjumpa dengan Allah, kita menjumpainya melalui Yesus Kristus. Untuk Allah berjumpa dengan manusia, dia berjumpa dengan manusia melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah manusia 100%. Dialah yang mewakili kita, saudara, di hadapan Allah. Saudara, waktu Yesus berjumpa dengan kita, dia menjumpai kita sebagai Allah yang menyertai kita. Allah yang berkuasa yang menyertai setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu marilah kita taruh pengharapan kita dalam Dia. Kita perlu menyadari sekali penyertaan Allah dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-15, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-15 dikatakan begini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saya ulang, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saya ulang lagi, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ada kesatuan antara kita dengan Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, ketika saudara mengalami Immanuel, bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup saudara. Maria waktu mengandung Yesus, dia memiliki resiko untuk dirajam batu sampai mati. Bahkan Yusuf pun sampai berniat menceraikan Maria secara baik-baik. Tapi ingat, Immanuel itu tidak menghasilkan kehancuran dalam hidupmu. Tidak terjadi perceraian. Malaikat juga datang kepada Yusuf dan memberitahu Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Pernikahan mereka berjalan dengan baik. Lalu apakah enggak ada masalah lagi? Ada. Saudara perhatikan dalam kisah Alkitab. Waktu Immanuel, Yesus berada bersama dengan Maria dan Yusuf. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka menjadi buronan Herodes. Mereka dikejar-kejar Herodes. Karena Herodes ingin membunuh Yesus. Mereka mengejar-ngejar Yusuf dan Maria. Karena apa? Yesus yang dicari. Akhirnya Herodes membunuh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang
kita melihat bahwa ketika Immanuel, sekalipun Tuhan menyertai Yusuf dan Maria, bukan berarti tidak ada masalah. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa sih kalau kita sudah disertai Tuhan kok tetap ada masalah dalam hidup ini. Kok tetap ada penderitaan. Kok tetap ada kesusahan. Nah yang paling penting saudaraku untuk kita mengetahui penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita harus mengenal siapa Tuhan yang menyertai kita. Siapa Tuhan yang menyertai kita? Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ayat ini sama dengan yang disampaikan Pak Bagus pada hari Rabu, Saudara. Ya, Yesaya pasal 9, Saudara. Kalau mungkin di komputer ayat yang ke-6 berarti. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita melihat saat ini 4 karakteristik atau 4 gelar dari Allah yang menyertai kita. Dikatakan penasihat ajaib. Seorang penasehat itu adalah seorang yang selalu memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan teguran, mendidik orang lain. Seorang penasehat itu seperti seorang konselor, tapi bukan konselor biasa. Allah yang menyertai saudara dan saya, dia adalah penasehat ajaib. Ajaib berarti dia kadang-kadang seringkali mungkin memberikan solusi yang di luar dari logika kita. Saudara. Kalau kita memperhatikan saudara, ajaib karena penasihat kita maha kuasa. Dia bukan hanya memberikan solusi kepada saudara, tapi dia menyertai saudara. Dan kata ajaib ini hanya dikhususkan kepada Allah yang menyertai saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada penasihat ajaib. Hanya dia penasihat ajaib, amin. Dan dia menasihati saudara berdasarkan kebenaran firman. Kalau saudara memperhatikan bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan menasihati umatnya, memimpin umatnya, itu waktu saya pelajari saudara itu benar-benar sungguh ajaib. Kenapa? Karena kita punya konselor, kita punya penasehat, bukan penasehat yang berjalan dengan logika manusia, kita punya penasehat yang maha tahu. Wow. Katakan bersama saya, aku punya penasehat yang maha tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu ketika ada bahaya dan sebagainya. Makanya kalau saudara perhatikan ketika bangsa Israel dipimpin oleh Allah keluar dari perbudakan bangsa Mesir, saudara, bangsa Israel ini dibawa oleh Allah berputar supaya tidak ketemu dengan orang Filistin. Dia tahu apa yang menghadang di depan kita. Kalau kita punya penasehat yang seperti itu, saudara, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita ragukan. Saudara, dia memberikan saudara perintah, memberikan saudara firman. Tahukah saudara bahwa firman itulah sumber kehidupan kita? Luar biasa, penasehat ajaib. Makanya firman itu jangan untuk diperdebatkan. Ketika saudara menerima firman, oke, hari ini saudara menerima firman tentang kasih karunia Allah, tentang pengampunan, tentang penebusan, oke. Tapi jangan hanya sampai di sana. Saudara pelajari setelah saudara menerima firman tentang tebus, saudara ditebus, saudara dibenarkan, saudara menjadi anak Allah, saudara adalah orang yang diurapi oleh Allah, saudara adalah ciptaan yang baru, roh Allah menyertai saudara. Saudara mau ngapain Tuhan melakukan itu? Kita harus mengenal secara keseluruhan bahwa Tuhan mau saudara hidup dan berkuasa. Tuhan mau saudara hidup yang berkemenangan. Tuhan mau saudara hidupnya berbuah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup saudara dan saya memancarkan kemuliaan Allah. Saudara, kita punya penasihat yang ajaib. Matius pasal 7 ayat yang ke-28 dikatakan begini. Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Takjub. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
yang hanya memperdebatkan, yang hanya menyalahgunakan ayat untuk kepentingan sendiri, yang hanya memperkatakan ayat dan memberikan beban itu kepada orang lain, tidak dihidupin, saudaraku. Itu kerjaan ahli Taurat, saudara. Mereka hanya memusingkan kursi jabatan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang Tuhan berikan terkadang tidak masuk di akal. Ketika Tuhan memberikan saudara rema dari firman, saudara harus melangkah dengan iman. Saudara terkadang tidak masuk di akal. Kalau saya merenungkan misalkan Gideon, saudara tentu tahu kisahnya dalam Hakim-Hakim pasal 7 dan 8. Saudara. Bagaimana 300 orang disuruh mengalahkan 135.000 orang. Bukan dengan perang, bukan dengan pasukan yang luar biasa. Saudara, tapi hanya dengan sangkakala, buyung kosong dan suluh. Saudara bisa bayangkan kalau saudara di posisi Gideon, musuh itu seperti lautan pasir di sana, 135.000 orang, itu bukan jumlah orang sedikit. Sementara Gideon dan pasukannya cuma 300 orang. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan memberikan nasihat, nurut baik-baik. 135.000 orang, 120.000 mati semua. 15.000 lari kocar kacir. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Gideon. Tuhan yang berperang bagi Gideon. Saudara. Musuh bisa saling bunuh sendiri. Saudara. Hanya dengan sangkakala, buyung kosong dan suluh. Musuh sudah ketakutan luar biasa dan akhirnya saling bunuh. Kita sudah belajar di bulan ini juga tentang Yosafat yang disampaikan Budita 2 Tawarik pasal 20. Saudara. Bagaimana Yosafat berperang. Saudara. Yosafat mengalahkan Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir. Hanya dengan puji-pujian bagi Tuhan. Hanya dengan memberikan pujian bagi Tuhan. Ketika pujian dinaikkan kepada Tuhan, musuh saling bunuh sendiri. Bagaimana Allah berperang untuk mereka dengan cara yang luar biasa. Nasihat ajaib dari Tuhan kadang seringkali gak masuk di akal kita. Tapi mari hari ini di pesan Natal kita Immanuel. Dengarkan nasihat ajaib itu. Amin. Nasihat ajaib itu mungkin saat ini tidak saudara dengar secara audible lagi. Mungkin saudara tidak dengar, oh Tuhan nampakkan diri dalam badai dan sebagainya macam. Tapi nasihat ajaib itu ada di dasar firman Tuhan. Karena itu kita perlu mendengar kebenaran firman dengan benar. Ketika ada Bapak rohani, ketika ada hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman kepada saudara dan saya. Seringkali kita berkata, bagaimana mungkin? Lagi susah disuruh menabur. Lagi susah disuruh melayani dan sebagainya. Tapi hari ini saatnya hidup melangkah dengan iman. Amin. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita ini fana. Kalau kita mau hidup yang ajaib, dengarkan nasihat ajaib melalui firman. Saudara juga bisa melihat bagaimana kisah dalam Alkitab waktu Yosua mau mengalahkan orang-orang yang berada dalam tembok Yeriko. Sungguh tidak masuk di akal. Cuma disuruh berkeliling 7 kali. Maka tembok itu runtuh. Tapi ingat itu kasusnya untuk Yosua bukan untuk kita. Jangan saudara lihat rumah mewah, saudara keliling 7 kali. Jangan saudara, ini menjadi milikku, nggak boleh begitu saudara. Itu salah konteks saudara, salah penerapan dalam kisahnya. Nah mari kita hari ini belajar melihat bahwa cara Tuhan jauh lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Waktu kita merenungkan firman, izinkan Roh Kudus bicara sama saudara. Dengan segala kerendahan hati, kami mau menerima kebenaran firman. Amin. Amin. Saudara, pribadi, perbuatannya dan ajarannya sungguh ajaib. Penasihat ajaib kita bukanlah penasihat yang cuman sekedar teori. Penasihat ajaib kita ini adalah penasihat yang pernah turut merasakan penderitaan yang saudara alami. Mungkin ketika saudara disakiti oleh orang lain, saudara membaca firman, saudara konseling dengan hamba Tuhan berkata, ampuni dia seperti Kristus telah mengampunimu. Saya mau beritahu saudara,
Itulah yang firman katakan. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kekecewaan itu menyiksa dirinya sendiri. Saudara, ketika saudara mengikuti firman, mungkin logika saudara berbantah. Kok enak? Dia yang nyakitin saya. Kok enak dibiarkan begitu saja dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, Yesus pernah merasakan sakit yang lebih sakit, yang jauh lebih sakit daripada yang saudara rasakan. Mungkin kadang kita melakukan kesalahan, kita melakukan penderitaan, tapi Yesus tidak melakukan satu dosa pun. Tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Tapi dia menanggung penderitaan yang sangat hebat karena dosa saudara dan saya. Dia bukan sekedar berteori. Dia pernah dikhianati oleh murid-muridnya yang selama 3,5 tahun dia beri hidupnya. Dia pernah ditinggalkan murid-muridnya. Dia dipukul, dicambuk dan sebagainya. Bahkan di atas kayu salib ia berkata, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konselor yang kita miliki, penasihat yang kita miliki, penasihat yang benar-benar mengerti apa yang kau rasa. Makanya ketika saudara berdoa, gak perlu jaim-jaiman. Gak enak aku di hadapan Tuhan, masa aku ngaku sakit hati. Kalau engkau sedang kecewa, ngomong aja sama Tuhan. Bilang, Roh Kudus, aku kecewa. Aku mau kau peluk Tuhan. Aku mau mengampuninya. Waktu saudara berserah seperti gitu, apa adanya sama Tuhan. Waktu kuasa Roh Kudus turun atas saudara, menjamah saudara. Maka saudara akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Ibrani pasal 4 ayat ke-15. Ibrani pasal 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Cek, oke. Gangguan teknis. Hanya tidak berbuat dosa, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami tekanan, ketika saudara mengalami tantangan, jangan berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Jangan jadikan dosa orang lain menjadi alasan untuk pembenaran kita untuk berbuat dosa. Orang lain ngerokok, kita berkata wajar kita ngerokok. Orang lain korupsi, kita berkata wajar kita korupsi. Itu tidak wajar. Orang lain melakukan free sex, wajar kita free sex. Itu tidak wajar. Orang lain malas beribadah, kemudian kita jadi ikutan malas beribadah, lebih suka jalan-jalan. Itu tidak wajar. Mari kita belajar hidup benar. Mentaati apa yang firman katakan dalam hidup kita. Yang pertama, ingat kita punya penasihat ajaib. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, saudara-saudara seiman kita terbatas, gembala terbatas, Bapak rohani terbatas, tapi ada penasihat ajaib yang tidak pernah terbatas. Namanya Yesus Kristus, amin. Dia yang menyertai saudara, dia maha tahu, dia maha kuasa dan sebagainya. Yang kedua, nama Yesus ini, saudara, Immanuel ini, dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang menyertai kita. Perkasa berarti tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Allah yang perkasa berarti tidak ada yang dapat membatasi kuasanya. Saudara, Allah yang perkasa ini juga berarti Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, sanggup melindungi saudara dan saya, membela saudara dan saya, dan menyelamatkan saudara dan saya. Namun kita kadang bertanya, kalau Allah itu perkasa, kenapa Israel bisa kalah perang? Bahkan tabut perjanjian pun pernah direbut. Kalau Allah itu perkasa, mengapa kita masih mengalami banyak masalah? Kalau Allah itu perkasa menyertai kita, mengapa ada penderitaan dalam hidup orang percaya? Saya mencatat ada 3 hal penyebab masalah penderitaan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, karena ada dosa yang mereka lakukan. Ketika kita berbuat dosa, saudara, maka saudara dan saya pasti menerima konsekuensi dari dosa.
Tuhan mengampuni saudara dengan kuasa darah Yesus, betul. Saudara, namun kalau kita masih hidup dalam dosa, tidak mentaati firman Tuhan, saudara pasti mengalami konsekuensi dosa. Saya percaya perbuatan dosa, pengenalan yang salah akan Allah mempengaruhi apa yang kita terima dalam hidup ini. Kalau pengenalan kita salah, kalau perbuatan kita dosa, itu sangat mempengaruhi apa yang kita terima dalam hidup ini. Tapi kalau saudara nggak mau percaya, silahkan. Makanya kalau saya lebih memilih ikut Tuhan, nurut baik-baik, merenungkan firman, merendahkan hati, membuka hati buat kebenaran firman, biarlah firman itu berbicara dalam hidup kita dan kita tetap hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kenapa? Kalau Allah menyertai kita masih mengalami penderitaan, karena itu kesalahan kita sendiri, karena ada dosa. Kita lebih hidup menurut keinginan daging kita. Saudara pelajari kisah dalam Alkitab. Yang kedua, saudara, karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kadang saudara tidak berbuat dosa, tapi saudara kena masalah. Contohnya apa? Seperti para martir dalam Alkitab. Mereka hidup benar, mereka memberitakan kabar baik, tapi mereka dianiaya. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan daging, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kalau saudara perhatikan ayat yang ke-18, saudara, mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5. Saya buka dulu dalam Alkitab saya sebentar. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18-nya, tadi ayat 19. Ayat 18-nya kabar baik. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, apa dikatakan? Tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Sekalipun dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, tapi saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup taat, tidak berbuat dosa, si jahat nggak bisa menjamah saudara dan saya, tidak ada celah untuk dia mengintimidasi saudara dan saya, karena Allah yang menyertai dan melindungi kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih Allah yang perkasa menyertai kita, kita mengalami masalah? Karena dosa. Yang kedua, karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang ketiga, karena Allah mau saudara menjadi kuat. Saudara, waktu bangsa Israel tidak langsung dihadapkan kepada orang Filistin, Allah sedang mendidik bangsa Israel. Mempersiapkan bangsa Israel menjadi bangsa imamat yang rajani, bangsa yang gagah perkasa yang mencerminkan kemuliaan Allah. Makanya saudara, kalau kita bicara tentang iman kekristenan, kita berbicara tentang pertumbuhan. Ada anak-anak rohani, ada orang muda mengalahkan yang si jahat karena dia mengenal firman. Ada bapak-bapak rohani yang mengenal visi, tujuan semula dari Allah. Itu dalam 1 Yohanes pasal 2 saudara, ada pertumbuhan. Jadi jangan kita hanya seputar bicara tentang anak-anak, pengampunan. Pelajarin firman. Pelajari janji-janji Tuhan. Pelajari otoritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bertindak dengan iman. Temukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara akan melihat Allah yang perkasa menyertai saudara. Jangan problem kita cuma bahas iman kekristenan, selalu bicara sakit hati lah, kecewa lah, pengampunan lah. Mau sampai kapan kita bahas itu terus? Sudah saatnya anak-anak Tuhan berdiri teguh. Berbicara apa yang Tuhan persiapkan di depan. Apa janji Tuhan. Sudah saatnya anak-anak Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Enggak main baper-baperan lagi. Tersinggung-tersinggungan lagi dan sebagainya. Kalau saudara baper, lagi tersinggung, lagi sensi. Kita punya penasihat yang ajaib. Amin. Kita punya penasihat yang ajaib. Kalau saudara mau hidup dalam kemenangan, kita punya Allah yang perkasa. Amin. Allah yang luar biasa, yang sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pertanyaannya bukanlah apakah Allah kita perkasa yang menyertai kita. Pertanyaannya adalah
Apakah ada dosa dalam hidup kita? Apakah kita mengenal janji-janjinya dengan benar? Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya? Itu pertanyaan terpentingnya. Allah itu perkasa sudah pasti 100%. Allah itu menyertai saudara di dalam Yesus Kristus sudah pasti 100%. Namun pertanyaan pentingnya dalam Immanuel supaya seluruh janji Allah termanifestasi dalam hidup kita, apakah kita mengenal Dia dengan benar? Apakah kita menerima kebenaran firman-Nya dengan segala kerendahan hati dan berkata, aku mau Tuhan. Sekalipun itu mengandung segala macam resiko di depan. Sekalipun itu mengandung tantangan di depan. Tapi ketika kita berkata, aku mau ikut Tuhan sepanjang umur hidupku. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan memanggilku. Maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Tapi kalau kita hidup berfokus pada diri kita, keinginan-keinginan kita, maka kita akan mengalami problem. Saudara, keperkasaan Allah dapat dilihat ketika bagaimana bangsa Israel mau menyeberangi laut. Saudara, ada bangsa Mesir mengejar lalu laut harus terbelah. Bagaimana Yesus menghentikan badai. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Dan sebagainya, saudara. Kalau mau lihat keperkasaan Allah, lihatlah hal-hal yang mustahil yang Allah lakukan, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka saudara akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi cuma menyelesaikan masalah kita. Apalagi hanya menyelesaikan masalah keuangan kita. Masalah rumah tangga kita. Saudara, alam semesta pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Surah Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Dia bercahaya. Matahari dan perisai. Kalau nggak ada matahari mati semua sudah kita, saudara. Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah pelindung kita. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Dia berikan kasih dan kemuliaan kepada saudara dan saya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup. Tidak bercerah. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tuhan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami pergumulan banyak. Tapi kalau saudara menutup mata saudara melihat kebesaran Tuhan, melihat keperkasaan Tuhan. Saudara membayangkan saudara, pernahkah saudara naik ke sebuah puncak gunung dan saudara seperti seakan-akan berada di atas awan-awan yang begitu luar biasa luasnya. Atau saudara berada di tengah laut, di lautan yang membentang dan saudara lihat ke atas ada jutaan bintang di atas. Kita terlihat sangat kecil. Kalau saudara lihat dari luar angkasa, kita ini setitik debu. Tapi Tuhan memperhatikan saudara. Dia menyertai saudara. Tuhan yang maha besar itu yang menyertai, memperhatikan saudara. Makanya Ia menegakkan orang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari dalam lumpur. Kadang kita nggak mengerti kalau kita lihat kebesaran Tuhan. Kenapa Dia begitu memperhatikan kita ini seperti debu? Kalau saudara lihat dari satelit saudara, kita nggak kelihatan. Bukan debu lagi, nggak kelihatan sudah. Tapi kita selamatkan karena anugerah Tuhan. Tuhan yang maha besar itu datang dalam hidup saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dari kehancuran. Menyelamatkan saudara dari kebinasaan. Bahkan kebinasaan kekal. Saudara dan saya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita punya penasehat yang ajaib. Pergumulan seberat apapun, curhat aja sama Dia. Kalau bingung curhat sama New Life. Curhat sama New Life yang kelihatan maksudnya. Yang gak kelihatan kan sama Tuhan. Yang terutama dan Tuhan. Saudara. Kenapa? Karena curhat bersama dan New Life akan menyampaikan kepada saudara prinsip-prinsip kebenaran firman. Saya percaya itu merupakan suara Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, kita punya Allah yang perkasa. Apalagi yang kita takutkan. Setan kita takutkan. Ketawa, pintu aja ketawa, saudara. Jangan pernah takut dengan apapun. Jangan pernah takut dengan santet serangan apapun. Saudara.
Karena ada Tuhan Allah yang perkasa yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan maut pun telah dikalahkannya. Alam maut pun tidak bisa menahan anak-anak Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba lihat Roma 8 ayat yang ke-35. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 kabar baiknya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, amin. Karena Allah yang perkasa menyertai kita, amin. Mari katakan, saya lebih daripada orang-orang yang menang. Saya lebih daripada orang yang menang. Karena Allah yang perkasa menyertai aku. Allah yang perkasa menyertai kita. Yang ketiga, saudara, yaitu Bapa yang kekal. Kata Bapa ini, saudara, seringkali rusak karena image Bapa di dunia. Sehingga orang susah mengenal Bapa. Bapa di dunia banyak yang main kekerasan, yang tidak perhatikan anaknya, yang cuek dengan anaknya, yang hanya beri uang kepada anaknya, menuntut anaknya begini, begitu, dan sebagainya. Bapa di dunia ini ada yang selingkuh, tidak setia, tapi saya mau beritahu saudara, kita punya Bapa yang teramat sangat baik, amin. Bapa yang kekal, seperti seorang Bapa yang sangat baik yang merawat anak-anaknya. Ia tahu dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita minta kepada Dia. Dia Bapa yang sangat baik. 1 Yohanes pasal 3 yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 yang pertama dikatakan begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Bapa itu kasih yang kekal. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang memberi, rela berkorban, saudara. Kasih yang mendidik. Banyak orang salah mengartikan kata kasih. Oh, kalau Tuhan itu baik, maka semua keinginanku akan terpenuhi. Itu bukan mengasihi, saudara. Saudara, kalau saya mengasihi anak saya pasti memikirkan yang terbaik buat anak saya. Kadang anak saya mungkin waktu kecil, umur 1 tahun, dekat-dekat kompor mau main api, mau pegang termos air panas, bukan termos apa sih? Teko air panas yang sedang dimasak, saudara. Tentunya Bapak akan melarang, saudara. Anak nangis mungkin, meronta-ronta, gulung-gulung dan sebagainya, tetap Bapak larang. Saudara. Kenapa? Karena dia tahu itu berbahaya bagi sang anak. Untuk saudara diberkati Tuhan, untuk saudara mendapatkan promosi jabatan, percayalah Bapak tahu yang terbaik, amin. Kalau mungkin saudara sudah memiliki karakter yang baik, kerja yang baik, dengan hati yang tulus dan segala sesuatunya, namun saudara belum mendapatkan promosi jabatan, enjoy saja. Akan ada waktunya kalau memang sudah waktunya kita siap. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang paling penting dari hidup kita memancarkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kasih itu bukan berarti Tuhan pasti menuruti semua keinginan kita, karena Dia tahu yang jauh lebih baik buat kita. Amin. Nah, ini dia yang harus kita mengerti, saudara. Makanya ketika saudara saling mengasihi satu sama lain dalam keluarga, dalam hubungan persaudaraan, saudara, ingat kasih itu mendidik. Kalau orang berbuat dosa, berbuat salah, saudara biarkan saja. Saudara tidak menegur, tidak menyatakan kesalahan, tidak berusaha membimbing dia memperbaiki kelakuan.
maka saudara tidak mengasihi orang itu. Tapi kalau saudara memberitahu dia, nggak bagus gitu loh. Itu nggak memuliakan nama Tuhan. Yuk kita lakukan ini yuk, yang baik. Kan Tuhan telah memampukan kita untuk hidup benar. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Yuk kita hidup benar. Kalau kita hidup benar saudara, maka tidak ada lagi pintu celah si jahat untuk menyerang kita. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita bicara tentang Bapa, pasti kita berbicara tentang kasih Bapa. Banyak orang nggak bisa merasakan kasih Bapa karena pengalaman pahit, karena fokus pada diri sendiri. Banyak orang nggak mau dibapain karena tidak percaya, lebih mendengar pengalaman-pengalaman trauma dan sebagainya. Bapa rohani, Bapa jasmani pasti tidak sempurna. Tapi Bapa di surga itu sempurna. Kalau saudara punya Bapa rohani, punya anak rohani, di sanalah saudara belajar mengasihi. Saudara nggak akan pernah bisa belajar mengasihi kalau saudara hidup seorang diri. Ketika saudara bersama-sama, hubungan makin dekat makin tahu kelemahan, kelebihan, kekurangannya, betul ya? Kejelekannya makin tahu. Saudara yang sudah menikah di atas 10 tahun pasti tahu. Oh istriku ini dulu begini-begini, oh suamiku ini begini-begini. Tapi bukankah kekurangan, keterbatasan itu atau kelemahan itu tidak melunturkan kasih kita kepada pasangan kita? Karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau nggak ada kasih Tuhan yang kita fokus pada kejelekan, nah itu dia yang jadi problem. Saudara, kita punya Bapa yang kekal, dan saya mau beritahu saudara bahwa kasih Bapa di surga itu kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir saudaraku, dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, apalagi Bapa yang kekal. Jadi saudara jangan khawatir dengan kematian atau apapun, karena itu cuma perjalanan hidup untuk bersama dengan Bapa sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja Damai. Wow, yang keempat Raja Damai. Artinya apa? Dia menyingkirkan segala gangguan yang menyebabkan ketidakdamaian. Apa yang menyebabkan saudara tidak damai? Tanpa Yesus saudara pasti merasa bersalah. Betul ya, karena ada dosa-dosa, betul ya. Saudara merasa terintimidasi, saudara merasa masalah saudara terlalu berat. Tapi hari ini dengar baik-baik, kedamaian hanya saudara bisa dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menghapuskan, membersihkan seluruh dosa saudara. Saudara mungkin merasa enggak damai, enggak ada orang yang mengasihi aku, enggak ada orang yang menyayangi aku. Tapi hari ini dengar baik-baik, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia menerima saudara apa adanya. Mungkin saudara berkata, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tapi Dia menyertai saudara, Dia memberikan saudara kemampuan mengangkat hidup saudara. Hidup saudara dalam damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah ini berbeda dengan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia, kalau saudara dapat berkat, saudara happy, baru disebut damai. Tapi kalau damai sejahtera Allah, sekalipun mungkin keuangan kita terbatas, sekalipun kita mengalami masalah, tapi waktu kita mengingat akan cintanya, pengorbanan Yesus, hati saudara dan saya tetap mengalami kedamaian. Masalah tidak bisa mencuri kedamaian yang Allah berikan dalam hidup saudara ketika saudara tenang, fokus kepada Dia, menikmati kasih-Nya. Saudara, seringkali dalam hidup saya mengalami masalah-masalah, waktu fokus pada masalah rasanya stres, gak kuat rasanya. Tapi seringkali pula waktu mengalami masalah rasanya stres, saya ngambil waktu tenang. Mulai lihat Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta saudara dan saya. Saudara, pemimpin di dunia ini berusaha menciptakan damai melalui pertumpahan darah mungkin. Menyingkirkan yang jahat.
Dan sebagai melalui peperangan, Yesus membuat perdamaian dengan pengorbanan darah. Yesus membuat pendamaian dengan pengorbanan darah yang sangat berharga, yaitu darah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Alkitab berkata begini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia berikan Roh Kudus menyertai saudara dalam segala keadaan. Saudara punya penasehat yang ajaib. Saudara punya Allah yang perkasa. Saudara punya Bapa yang kekal. Saudara punya Raja Damai. Amin. Raja Damai itu menyertai saudara. Mari tim praise and worship boleh kembali. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-20. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini Natal memang Natal yang terasa kita mungkin ada kerinduan, kangen. Saudara antara satu sama yang lain. Saya berencana kita akan ibadah kembali bulan Februari. Tapi mari biarlah Natal yang sederhana ini tidak mengurangi esensi dari Natal tersebut. Dan kami yang di tempat ini sangat terbatas, saudara. Saya sebagai gembala sangat terbatas untuk menjaga saudara. Karena itu kita akan berdoa bersama. Saya akan mengundang Pak Bagus ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama buat keluarga Nilai. Saudara, saya rindu kita menyadari ini. Terima kasih. Mari Pak Bagus kita bisa melihat kita berada di sini. Nanti kita akan berdoa buat saudara yang berada di Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami bersaksi di hari Natal ini Tuhan, kami menyadari Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Sekalipun di masa pandemi, kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Dan saat ini kami mau berdoa buat setiap keluarga New Life yang berada di rumah Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai, memberkati setiap keluarga New Life. Terima kasih. Bapak, kami berdoa secara khusus Tuhan, buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, bahwa Engkau Allah yang perkasa ada di dalam hidup kami. Engkau Allah penasehat ajaib bagi kami. Engkau Raja Damai. Engkau Bapa yang kekal atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menebus segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyadari hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sungguh bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut lagi, sebab kami tahu ada Allah yang menyertai kami. Menyertai kami sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang hadir dalam acara ibadah Natal hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami merasakan damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati gembala bersama keluarganya. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun Natal pada kali ini berbeda, banyak yang berubah Tuhan pada dunia ini, tetapi kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah pribadi yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami Tuhan. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah pada waktu-waktu ini kami, keluarga New Life, boleh Tuhan mengambil waktu-waktu untuk berdiam diri, mengagumi pribadi-Mu, pribadi yang perkasa, pribadi yang besar, pribadi yang agung di dalam kehidupan kami, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang setia, pribadi yang selalu menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami mengenal dan mengalami pribadi yang agung, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib pun seluruh
Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ia telah memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saudara dan saya. Ia dikuburkan dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu ia naik ke surga. Hanya ada satu pribadi yang mati, bangkit dan naik ke surga dan tidak pernah mati lagi. Namanya Yesus Kristus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Untuk Dia membuat perdamaian, menyelamatkan saudara dan saya. Dia bukan menebus saudara dan saya dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya, darah yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada-Nya. Indahnya hidup dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang terbaik. Apa yang Kau lakukan jauh lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih buat keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Yes, Roh Kudus, biarlah pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami, baik kami yang berada di rumah mengikut lewat aplikasi Zoom. Ya Yesus. Engkau menjamah setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah menemukan jalan keluar, yang sakit menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus, di hari Natal ini Tuhan, kami percaya Immanuel, 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 Allah yang perkasa menyertai setiap kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Secara khusus saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Natal ini kami mengucapkan selamat hari Natal. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Amin. Mari kita akan deklarasikan iman kita bersama-sama. Saudara-saudara yang berada di tempat ini, mari boleh maju ke depan. Yuk kita bersama-sama. Kita deklarasikan bersama-sama iman kita bahwa Immanuel, Allah yang perkasa menyertai kita. Dan nanti kita bersama-sama bernyanyi We Wish You Merry Christmas. Ya. Mari. Sebentar, saudara. Ini ada Santa Claus datang.
Senang sekali melihat saudara. Mari dihidupkan videonya semua, biar nanti bisa difoto, bisa di screen capture. Mari yuk. Yuk. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya Immanuel, Allah besertaku. Allah besertaku. Aku percaya Aku percaya tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi Allah. bagi Allah. Aku percaya Aku percaya tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi kami bagi kami anak-anak Allah. anak-anak Allah. Aku percaya Aku percaya kasihnya, kasih-Nya, damai sejahteranya, damai sejahteranya, sukacitanya, hikmatnya, pengurapannya, perlindungannya, perlindungannya, dan penyertaannya penyertaannya sempurna dalam hidupku sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dengan saya, berkata amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru dan tahun baru dan tahun Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal untuk keluarga New Life. Sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal buat keluarga New Life. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Selamat Natal untuk semua keluarga New Life di rumah, dimanapun Anda berada. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna buat hidup kita. Haleluya, amin. Screen capture. Ayo, Ani. Yang mau ikutan foto apa itu di sini? Iya. Maksudnya? Di tempat ini. Ya. Ayo. Yang mau ikutan foto? Ayo. Pak, mau ikutan, Pak? Sini dulu. Sabar ya. Kita nggak ada begini loh. Nah.
Oke, sekarang sudah berfoto tadi. Oh, sekali lagi ulang, lihat biar mereka lihat. Oh, salah yang ini ya. Nah, foto. Tuh, 2. Oke. God bless semuanya. Ending. God bless Pak Gembala, Ibu Bentar. Gembala God bless semuanya. Keluarga New Life, selamat Natal. Tuhan berkati. Tuhan berkati.